Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya resmi membuka Indonesia Motorcycle Show atau IMOS Plus 2023. 3, 2, 1. Dengan ini, Indonesia Motorcycle Show 2023 telah resmi dibuka. Pameran sepeda motor terbesar di Indonesia, Motorcycle Show atau IMOS Plus tahun 2023, telah berlangsung pada 25 Oktober hingga 29 Oktober tahun 2023 di Indonesia Convention Exhibition BSD. Pameran yang berlangsung selama 5 hari tersebut dibuka oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Pameran yang digelar oleh Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI ini memang bertujuan untuk memajukan industri sepeda motor tanah air. Dengan mengusung tema Clean Innovation for Better Life, AISI bertekad untuk mendukung perkembangan teknologi yang ramah lingkungan. IMOS Plus tahun 2023 menghadirkan ragam peserta yang lebih lengkap dari berbagai lini industri sepeda motor. Dari motor produk internal, combustion engine, motor berbasis listrik, hingga berbagai merek industri pendukung. Lebih dari 50 merek dari industri kendaraan bermotor dan industri pendukung meramaikan Indonesia Motorcycle Show tahun 2023, termasuk di dalamnya 16 merek sepeda motor dan motor listrik, yaitu sepeda motor merek anggota AISI seperti Astra Honda Motor, Suzuki, Yamaha, serta merek sepeda motor lainnya seperti Royal Enfield dan Skomadi. Selain itu, ada juga merek sepeda motor listrik Alfa, Charged EV, Greentech, Gova EV, Ion Mobility, Cool EV, Lisgo, Polytron, dan Celis. Kali ini kita coba bahas salah satu merek sepeda motor listrik, Gova, yang saat ini dipasarkan oleh PT Kilats Energy Indonesia, memamerkan tipe F600 sebagai motor listrik berukuran medium. Gova F600 memakai baterai 72 volt 20 Ah yang dapat ditukar di stasiun penukaran baterai kilat Swap 2.0 yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bali, hingga Surabaya. Konsumen pun dapat memilih membeli Gova F600 dengan satu baterai, 2 baterai, atau tanpa baterai dengan sistem sewa. Dengan 2 baterai, Gova F600 dapat menempuh jarak 80-120 km dalam keadaan penuh. Sementara penggerak listriknya dibekali dengan motor berkekuatan 3000 watt yang dapat menghasilkan torsi 24 Nm dan kecepatan maksimal 70 km per jam. Sekarang kita ada motor namanya brand Gova, motor kita dengan tipe F600. Nah, di sini kalau misalkan kalian tahu dulunya ada motor listrik Nio, nah ini merupakan sister brand. Kayak gitu. Jadi memang masih dari Nio, spare part semua juga. Jadi kalau untuk masalah build quality sih kayaknya orang-orang udah pada tahu ya, apalagi yang untuk orang penggemar antusias motor listrik pasti tahu tentang motor Nio. Nah, tadinya Gova ini merupakan tipe dari motor Nio. Nah, memisahkan diri akhirnya menjadi sister brand, akhirnya menjadi brand Gova. Dan saat ini Gova mengeluarkan tipe motor listrik F600. Keunggulannya dilengkapi dengan motor 3000 watt, baterai 72 volt 20 ampere. Jadi kalau misalkan sekarang kan kebanyakan motor listrik sampai di 2000 watt ya, yaitu ini kita dilengkapi dengan 3000 watt. Jadi kalau misalkan untuk nanjak itu oke banget, karena kita juga sudah tes tanjakan di Gunung Kelut. Kita juga bisa nanti ada dilengkapi dengan swap cabinet battery yang nantinya pembeli bisa memilih untuk pembelian dengan 1 baterai, 2 baterai,
atau nanti berlangganan dengan swap cabinet battery. Kalau untuk yang swap cabinet kebetulan memang kita masih kita baru saja launching di IMOS ini. Jadi nanti kalau misalkan swap cabinet pilot project kita ada di Bali. Jadi kalau misalkan untuk wilayah selain Bali itu pembelian dengan 1 baterai atau 2 baterai. Jarak di 80 sampai 120 km on spec. Lalu untuk maksimum kecepatan itu 70 km per jam on spec. Siapa dari kalian yang pernah bermain mini 4-wheel drive? Hampir semua orang dewasa, apalagi laki-laki, pernah memiliki mainan berbentuk mobil ini. Waktu kecil, mungkin kita hanya memainkannya bersama teman dan juga menonton kartunnya. Sementara pas udah dewasa, bisa merakit mobil mini 4-wheel drive yang lebih proper untuk mengikuti turnamen. Nah, Ikatan Motor Indonesia kembali menggelar kejuaraan nasional mini 4-wheel drive. Ini merupakan putaran 4 yang diselenggarakan pada 27 hingga 29 Oktober tahun 2023 di Atrium Mall Alam Sutra, Tangerang Selatan. Kejurnas kali ini diikuti oleh 25 tim, di mana setiap timnya dihuni oleh 5-10 racer. Untuk hadiahnya juga nggak tanggung-tanggung. Di round 4 ini, total hadiahnya sebesar 75 juta rupiah, dan akan lebih besar lagi nantinya di round 5 sebagai final round. Oke, jadi ini adalah kejuaraan nasional Mini 4 WD by Ikatan Motor Indonesia. Kebetulan ini tahun keduanya IMI mempunyai komisi Mini 4 WD. Jadi ini sah kejuaraan nasional. Ini round keempat dengan kelas Indonesia Dumper Class. Jadi di Rakernas tahun lalu di IMI sudah diketok untuk tahun 2023 ini kita akan menjalankan 5 round, 5 putaran. Ini udah putaran yang keempat, jadi tinggal sisa 1 lagi. Jadi kalau tim yang mengikuti kita dari entry list kita ada 25 tim. Kira-kira satu tim itu dari 5 sampai 10 orang. Jadi sekitar kurang lebih 200 sampai 250 orang yang peserta atau racer yang mengikuti kejuaraan ini. Dari round 1 kita hadiahnya 40 juta, round 2 naik jadi 50, round 3 naik 60, sekarang round keempat jadi 75 juta prize pool ya. Nanti final round kita di 100 juta rupiah. Untuk ini kelasnya namanya Indonesia Dumper Class. Ya, ini kelas di bawahnya STO. Jadi memang ini kelas yang bisa dimainkan oleh entry level. Pemain baru bisa main di sini. Semuanya plug and play, nggak ada yang di custom. Jadi nggak ada yang dipotong, nggak ada yang macam-macam. Semuanya plug and play. Dan regulasinya sudah resmi oleh Ikatan Motor Indonesia. Wah, ternyata menarik juga ya. Yang awalnya dianggap hanya mainan saja, ternyata bisa dibuat perlombaan dan menghasilkan hadiah yang cukup besar. Buat yang coba mau ikutan, biar lebih siap lagi dalam membentuk tim dan merakit mobil mini 4-wheel drive yang proper, kita lihat yuk pengalaman bermain dari salah satu racer berikut ini. Oke, pertama-tama nama saya Nafis Muhammad Arkan. Saya dari tim YWF atau Young Wild Fast. Itu pertamanya nama timnya Stonewell. Kita dari Jakarta Pusat, Sumur Batu. Kalau kita kebetulan dari pertama kali seriesnya Banteng yang ada di Tangerang, yang Indomilk Arena, kita udah ikut. Jadi totalnya tahun lalu ada 4 seri, sama ini yang sekarang ini seri keempat ya. Jadi totalnya ini seri ke-8 kita ikut sih, kalau untuk dari IMI-nya. Kalau Mini 4 WD ya jelas pertama pasti ada sense nostalgianya gitu ya. Cuma kan memang ternyata ketika kita udah masuk ke dalam scene yang kompetitif begitu, itu ada jiwa kita nggak mau kalah lah. Jadinya kita pasti mainnya lebih serius, juga kita lebih profesional. Jadi banyak hal-hal yang kayaknya, apalagi di Dumper Class ini kan kita kan plug and play ya. Nah itu ternyata masih banyak nih yang bisa kita ulik. Nah itu sih serunya di situ sih yang bikin kita riset mobil, ada riset mobil, riset mesin dan lain sebagainya sih. Jadi ini dari mobilnya aja pertama ya. Kalau basic mobil ini kan core-nya dia ada di sasis nih mas. Ini saya kebetulan pakai sasis S2 atau Super 2 Carbon begitu ya. Nah jadi dari basic sasis ini kita tambahin
kita tambahin seperti misalnya FRP ini untuk reinforce atau memperkuat mobil begitu ya. Lalu di belakang juga kita ada tambahin ini dari akar lah, biasa kita sebutnya akar. Itu dari parts yang berbeda Tamiya keluarkan seperti itu. Lalu juga rollernya ini boleh ditambahkan dari part-part terpisah seperti itu. Cuma memang kita nggak ada modifikasi di roller begitu. Lalu juga di sini ada damper karena kita memang namanya Indonesian Damper Class, yang dimana fungsi damper ini memang cukup signifikan lah untuk mempengaruhi biasanya lompatan mobil, keseimbangan. Nah seperti itu sih. Kalau untuk dari budget Mas ya, ini mungkin saya hitungnya dari individual, bukan dari tim. Kalau misalnya dari individual untuk nge-build mobil ini apalagi di kelas IDC sekarang udah murah banget sih. Kalau dulu kan seri yang tahun lalu itu kan 100% original. Kalau sekarang kita boleh yang aftermarket, boleh yang KW begitu. Nah mungkin kalau untuk bikin full settingan Kejurnas deh, misalnya mau bikin mobil buat ikut Kejurnas itu paling range-nya sekitar mungkin 1 juta udah cukup deh. 1 juta mungkin 800 sampai 1 juta. Kecuali memang ada part-part khusus ya yang rare. Seperti misalnya yang mahal itu dari shaft-nya nih. Shaft roda ban. Itu kan kalau biasanya kelas yang kompetitif dulu pakainya hard shaft ya. Kebetulan sekarang di IDC juga masih boleh pakai hard shaft, sedangkan hard shaft itu sendiri harganya sekitar mungkin sekarang 1,4 juta deh. Cuman bukan berarti menggunakan shaft yang murah original Tamiya itu nggak bisa bersaing ya. Itu tergantung dari nanti cocok-cocokan sama builder bannya lagi gitu kan. Kita pasti pakai jasa juga untuk balancing dan spurring bannya begitu. Meskipun baru seumur jagung, Ikatan Motor Indonesia Komisi Motorsport Games berharap dapat melibatkan lebih banyak tim dan komunitas mini 4-wheel drive di Indonesia dan berkembang lebih pesat di tahun mendatang. Harapannya sih teman-teman se-Indonesia kita bisa menasionalkan IDC ini atau Indonesia Damper Class dan nanti kelas-kelas yang lainnya. Jadi satu Indonesia mengacu pada satu regulator yaitu Ikatan Motor Indonesia. Jujur sekarang masih ada beberapa kelas yang memang di luar kita. Kita lagi pelan-pelan kita rangkul semuanya dari mulai beberapa daerah. Ya itulah tugas ini. Kita roadshow, ketemu teman-teman di daerah-daerah, kita ngobrol sama mereka untuk ayo kita jadi satu aja supaya ini jadi lebih besar dan dunia akan melihat karena di Mini 4WD bisa dibilang paling besar di Indonesia. Kalau harapannya sih mungkin dari saya pribadi ya, mungkin tahun depan itu bisa lebih gede lagi sih. Kita berharapnya ada sponsor-sponsor yang masuk begitu ya. Terus terlepas dari IDC ini atau Tamiya ini kelas yang fun, mungkin bisa diajak influencer-influencer begitu. Misalnya contoh kayak Vindes kemarin lomba tenis, mungkin kita bisa bikin yang Tamiya, mungkin itu lebih seru lagi sih dengan menggandeng tim-tim atau garage-garage yang ada di Jakarta atau Indonesia atau sekitarnya sih. Jadi bisa lebih wah lagi, lebih ngejual lagi. Apalagi kan nantinya IDC akan naik ke PON ya. Itu kita harapin sih bisa lebih pecah lagi sih. Bisa long last lah kelas IDC ini.